progres singkat aja ya dari masing-masing kelompok. Gimana? Berarti 2 minggu ini gimana? Silakan kelompok 1 atau kelompok 2? Halo. Kelompok 1. Kelompok 1. Ya, baik. Progres terakhir aja, udah sampai mana? Ya. Ini progres terakhir kemarin yang sudah di trial. Oh, ini apa? Tahapan testing kah? Ya, testing. Kalau ini sudah masuk tahap testing. Oke. Kemarin kalau nggak salah di grup kita itu ada video. Oh, ini pembuatan marketnya, Bu. Kita udah nyicil untuk pembuatan marketnya, terus sama panelnya juga kemarin update-nya dari Mas Adi Wibowo itu sudah mulai dicoba pakai aplikasi juga. Untuk udah di itu sih Bu, secara sistematis sudah bisa, tinggal diimplementasikan saja. Mau di trial berapa kalau lama? Secara alatnya udah berapa persen sampai tahap ini? Alatnya ya? Iya. Kemarin itu yang kurang itu terminal, koneksi ke outputnya, lari ke terminal, terus pemasangan selector switch. Harusnya sih 60%, 65% lah. Berarti yang testing tadi itu parsial ya? Parsial testing ya? Masih parsial, kayak ya parsial testing. Oke. Yang penting kan kayak kita pastikan kalau sistemnya jalan, kalau sistemnya udah jalan oke, kita tinggal ngerapiin aja sih. Ya. Oke, sisanya yang 35%-nya terkait apa? Untuk panelnya ya, itu kita kan masih ada pengeboran di panel, terus koneksi ke terminal itu sebetulnya nggak butuh lama sih, sebentar aja bisa. Lalu nanti intinya tinggal ya, silakan. Apa itu? Tinggal ngerapiin aja sih. Kalau dari sistemnya udah oke, tinggal connect ke outputnya gitu. Tinggal tarik kabel ke outputnya. Oke. Itu aja sih paling. Sebentar ya. Kok jam saya hilang? Ini juga kemarin udah dicoba di display monitor, Bu. Ini kelihatan kalau udah keluar voltasenya. Oke. Tapi apakah Anda pakai sensor apa ya kemarin? Sensornya? Oh, itu pembaca arus. Oh, bukan sensor ya, maksudnya ampermeter ya? Bukan, ini pakai sensor apa ya alat Anda ini? Oh, nggak ada ya? Saya kebanyakan kelas jadi kecampur semua. Oke, nggak ada ya? Iya, nah artinya setelah ini selesai, Anda lebih ke testing keseluruhan ya? Iya. Ada problem yang masih belum selesai? Sampai ada problem teknis atau apapun itu? Problem ini sih Bu, paling tinggal melengkapi spare part-nya yang kurang aja sih. Oke. Karena kan pas kita meet kan di hari weekend, kadang ada toko yang tutup di hari weekendnya itu.
di hari Minggu misalnya. Harus spare waktu misalkan nyelain beli di hari weekday kayak Senin apa siapa yang beli. Oke, baik. Harusnya itu bisa diusahakan dari tim kita sih Bu. Oke, baik. Jadi ini ya, dipercepat. Kita mulai libur kapan ya? Saya lupa. Artinya kan yang memungkinkan Anda kerja bareng itu berarti tinggal berapa hari lagi. Ini aja udah 1 minggu ya puasa ya. Jadi diprioritaskan hal-hal yang butuh kerja bareng, sehingga nanti kalaupun saat libur ada yang perlu disambi itu lebih kepada dokumentasi, laporan, apa Anda menyiapkan video dan seterusnya ya. Nah, kalau yang terkait dengan kegiatan yang membutuhkan pertemuan fisik, pertemuan Anda ketemu sesama kelompok ataupun koordinasi, nah manfaatkan sisa waktu ini ya, karena ini waktunya semakin dekat. Karena ada di kelas saya yang lain ya, udah selesai sebenarnya mereka, tapi artinya gini, sistemnya itu udah selesai 100%, tapi lagi dalam tahap testing. Nah, di tahap testing itu baru ketahuan sensornya tuh nggak akurat gitu. Jadi kan butuh ini ya, mereka bandingkan pengukuran sensor mereka dengan sensor referensi ya, yang apa namanya, yang standar pabrik ya. Nah, ternyata belum dikalibrasikan, jauh banget melencengnya gitu. Terus saya tanya, ini udah kalibrasi belum? Oh ya belum. Nah, pas kalibrasi itu ya bermain-main dengan coding lagi, ada kendala lah gitu. Nah, artinya bahwa dalam tahap testing ini terkadang tiba-tiba kita ketemu problem-problem yang ya sebelumnya mungkin gak muncul gitu. Nah, hal-hal seperti itu kan pasti menyita waktu ya. Butuh 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 waktu khusus gitu. Nah, itu harap dipertimbangkan ya. Jadi jangan sampai nanti mepet jadinya. Oke, ada lagi yang mau di-share, Irfan? Yang lain ada yang mau ditambahkan? Silakan. Kalau dari saya sih cukup. Dari kelompok 1, tim kelompok 1 yang lain, ada tambahan kah? Nggak ada. Oke, baik. Sekarang saya beralih ke nggak ada ya. Baik, beralih ke kelompok 2. Silakan. Kelompok 2 gimana progresnya? Dampak ke fitur yang dulu Anda pertimbangkan tidak ada masalah. Oke.
Oke. Berarti udah berapa persen total dari keseluruhan? Iya, Pak Isnu. Jadi Bu, untuk pengetesan pertama sih kita masih mencoba tes koneksi RFID ya Bu. Jadi RFID itu terbaca ke Raspberry atau enggak, itu inputannya output dari RFID itu Bu, masuk nggak ke Raspberry. Terus kita sementara sih kita outputnya kita kasih ke lampu dulu ya Bu, outputnya untuk sederhana dulu. Dan alhamdulillah bisa ternyata RFID-nya bisa kita gunakan. Sementara sih itu dulu sih Bu untuk pengetesan RFID-nya Bu. Oke, tapi Anda udah siapkan ini skenario testing keseluruhan. Apa saja yang perlu dites? Biasanya kan testing tuh parsial dulu ya, masing-masing seperti ini nih RFID-nya oke, nanti ada bagian lain oke, ada bagian lain oke. Nanti testing secara keseluruhan, maksudnya secara fungsi ya. Itu dibikin anunya ya, kalau nggak salah minggu lalu kita juga udah pernah singgung ya, prosedur testingnya gitu. Jadi jangan sampai ada yang terlewat ya. Saya juga kemarin tuh udah kasih lihat ya contoh di laporan akhir angkatan tahun lalu tesnya apa saja gitu. Nah itu sambil, jadi tadi kan ini udah Bapak tadi 65% ya. Ada tim yang tetap lanjut dengan progres. Nah sambil hardware-nya perangkatnya disempurnakan, ada juga tim yang menyusun skenario testing ini gitu. Ini untuk kedua grup ya, kedua tim ya. Jadi itu tadi efisiensi, karena gini, terkadang itu seringkali itu testing skenario itu ada yang terlewat gitu. Nah pastikan itu tidak ada yang terlewat, karena sekali lagi bahwa asumsikan bahwa ini Anda akan menjual produk gitu ya. Produk ini akan dijual, walaupun sekali lagi bahwa untuk di teknik kan tidak ada target untuk menjual ya. Nilai terbesar Anda adalah bagaimana Anda mendevelop sistem ini gitu. Karena ini kan untuk yang produk tech itu yang di Fakultas Teknik sama di Fakultas Computing itu nggak gampang gitu untuk dijual. Beda sama mungkin tim yang di Fakultas Bisnis gitu ya. Mereka produk consumer good dan itu kan jauh lebih cepat dijual. Nah, akhirnya mereka punya target penjualan. Kalau Anda tidak. Tapi pada saat nanti exhibition itu kan pasti akan ditanyakan. Anggaplah kita perlakukan aja diri kita nih mau beli suatu barang, itu pasti kita biasanya cerewet gitu kan. Ini gimana gitu. Nah, kalau misalkan semua fungsi itu tergambar di video Anda, tentu itu akan terbukti dengan baik gitu. Nah, jadi itu yang perlu ya, tolong di desain skenario testingnya, jangan sampai ada yang terlewat, jangan sampai ada yang terlupa, terutama bagian-bagian yang kritikal. Kritikal di sini adalah ya balikin lagi, alat Anda tentang apa? Tentang keamanan gitu kan. Nah, berarti tentang keamanan apa yang paling kritikal dari sebuah alat untuk menjaga keamanan ya. Alat-alat yang termasuk kategori security lah. Nah, jadi sambil progres hardware berjalan, Anda sudah ada skenario testingnya, sehingga pada saat alat itu 100% berjalan, tinggal running testingnya. Itu pun kadang ya, seringkali testing skenario itu nambah lagi gitu, atau baru kepikiran lagi pada saat Anda melakukan testing. Ini sering banget terjadi ya, baik di saat mata kuliah ini ya, bikin develop produk ini, maupun di final tesis maksud saya. Pada saat Anda bikin final project, sering banget tuh. Yang awalnya saya tanya, Anda udah bikin skenario testingnya? Udah mem. Ada berapa testing? Oh ada 5 mem. Nah sambil seiring jalan
diskusi sama saya, ini kenapa nggak dites, ini kenapa, oh iya ya, akhirnya dari yang awalnya 5, 4 jadinya 7, 8 testing gitu. Ya itu tadi ya, ternyata ya wajar sih, menurut saya sih wajar itu. Apapun itu kita kan pasti semakin kita kulik perangkatnya tuh makin ketahuan kan sisi-sisi mana yang kritikal dan perlu kita tes ya. Nah, maksud saya sambil itu berjalan ya siapkan juga gitu, siapkan berjalan sehingga nanti pas alatnya benar-benar 100% jadi, Anda udah tinggal running ya. Indra. Indra ini sama siapa nanti yang bikin skenario tes? Di kelompok 2 gimana pembagiannya? Apakah ada sebagian yang fokus ke progres alat, sebagian yang lain fokus ke persiapan dokumentasi video bla bla bla, sebagian yang lain untuk skenario testing atau gimana? Hmm, ya, ya. Hmm, oke. Yang ke kampus biasanya, yang available, Anda yang dekat-dekat ada berapa orang? Oh, banyak juga ya. Ya. Hmm, oke. Kalau nggak salah udah mulai offline ya semester depan. Nggak tahu. Offline ya? Dapat kabar sih kayak gitu, Mas. Iya, ya. Enak. Apanya? Maksudnya? Kendala. Hmm. Oh, Anda ada berapa orang dari di sini yang di luar kota? Maksud saya yang nggak di Cikarang, yang jauh. 4 orang ya? Hmm. Ya, ini kan sebenarnya sebelum COVID itu pun sebenarnya kan kelas malam itu offline, kita semua offline kan. Nah, kalau yang terkait dengan memang Anda ada apa? Ada penugasan keluar kota, sepanjang Anda bisa kasih aja ke dosennya surat penugasan itu nggak masalah. Karena kan memang pastilah kalau kelas malam itu pasti kendalanya di situ gitu. Dan dari tahun-tahun dulu pun pada saat kelas offline nggak masalah sih, nggak masalah. Ya itu tadi sepanjang memang ada surat tugasnya, Anda bisa menunjukkan itu gitu. Nah cuman yang domisilinya jauh ini nih, nanti mungkin Anda bisa 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 diskusi lebih lanjut lagi ya. Kalau misalkan karena kan ini saya juga bingung nih. Kemarin itu wacananya semester ini, ternyata kan dimundurin tuh semester besok gitu. Semester besok saya juga nggak tahu lagi nih. Kan itu keputusan ya universitas gitu. Tapi artinya bahwa kalaupun nanti jadi ya mungkin yang luar kota gitu mungkin ada prosedural apa gitu kali ya. Mungkin Anda bisa 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 mengajukan apa gitu ya dengan melampirkan domisili atau apa. Saya kurang paham ya karena memang ya itu tadi masih belum fix sih gitu ya. Cuman ya siap-siap aja gitu ya. Oke, baik. Berarti budget gimana budget? Masih on budget kah atau hmm, oke. Oh, oke. Berarti nggak. Hmm, ya,
Oke, berarti artinya nggak ada isu ini ya. Tadi saya lupa nanya, kelompok 1 juga nggak ada isu. Kalau budget masih on budget kah? Kalau budget kemarin minus sih, jadi nanti ada Oh, kemungkinan kita kita kumpulin lagi. Oh, berarti meleset dong dari perkiraan desain awal Anda? Karena ada kayak hal kita salah beli spare part kayak gitu sih. Oh, oke. Kayak people. Oke. Iya. Oke, baik. Oke, 60, berarti sekitar dua-duanya sekitar 65% ya. Oke, ada lagi kelompok 2 yang mau disampaikan? Oke. Oke, baik. Terima izin kasih. bertanya. Oke, silakan. Siapa tadi? Siapa? Saya Bu, Oh, Indra. Ya, Indra. Untuk testing itu bentuknya seperti apa Bu? Tabel-tabel gitu Bu? Oke NG atau bagaimana Bu? Video saja kah? Ini ada 2 kan. Kemarin itu ini udah azan belum sih? Tolong ingetin saya ya kalau saya kelewat. Ntar lagi. Karena nantinya kan di minggu ke-16 itu kita tetap dihitung ada kelahiran saya. Ini dia. Ini saya udah kasih belum sih? Saya tuh suka lupa kalau janji ngasih dokumen saya lupa. Belum. Astaga. Ya itu maaf ya. Ini kadang suka kayak gitu. Habis kelas nih, tiba-tiba nanti ada mahasiswa bimbingan saya, ada mahasiswa yang, "Mem, saya ada masalah ini bisa diskusi nggak?" Udah habis diskusi udah tuh lewat. Habis selesai diskusi saya udah beralih ke hal yang lain, lupa lagi. Nah, ini karena Anda nanti akan ada laporannya, sebaiknya pengetesan Anda itu ya ada dokumentasi kayak gini. Ini kan kayak pengetesan fungsi nih. Nah, kemudian itu Anda dokumentasikan plus, nah ini kayak gini. Misal nih pengukuran jarak. Tergantung ya, kalau ada yang sensor nih, seperti kemarin tuh mahasiswa kelas pagi, dia kan pakai sensor. Maka dia mengetes sensitivitas sensornya dibandingkan dengan sensor yang pabrikan misalkan. Ya, nah itu ada berapa? Karena kan untuk melihat seberapa akurat gitu. Nah, itu kan tentu perlu Anda dokumentasikan kayak gini kan. Jadi maksud saya gini, itu yang tadi saya bilang, Anda siapkan skenario testing supaya Anda tahu tesnya yang mana dan itu didokumentasikan sehingga nanti sekali testing itu bisa kepake buat 2, buat persiapan exhibition Anda plus laporan akhir Anda gitu. Ya, Indra, jadi didokumentasikan ya. Baik Bu, siap Bu. Itu kan tesnya oke semua Bu ya, apakah nggak oke-nya kita cantumin juga? Di atas itu. Iya, kalau misalkan anomali gitu. Ya, kalau NG-nya NG-nya tuh sering gitu kan. Nah, berarti kan ada something wrong. Anda cek dulu. Nah, kalau ada perbaikan, nah maka yang Anda masukkan itu yang oke-nya yang banyak gitu. Karena kan itu nanti mau Anda tampilkan kan. Khawatirnya nanti malah jadi meragukan kalau nanti Anda show itu di exhibition kan jadi meragukan ini ya. Gitu ya, Bimo. Iya Bu, maksudnya ini kan 5 meter, 10 meter kan sampai dengan 50 meter oke semua. Ya. Dia sampai nggak kebaca itu di berapa meter kan nggak ketahuan nih. Maksudnya apakah perlu ditampilin? Oh iya. Ini kayak gini, ini ditampilin kok sama dia. Mana tadi? Ada di atas. Mana ya? Nah, ini. Nah, di sini nggak ditampilin, tapi di atas 50 meter ini udah nggak bisa. Ya makanya dia nggak tampilin. Tapi dia tahu bahwa lewat dari ini udah nggak bisa. Cuman memang yang ditampilkan di sini gitu. Begitu dia nggak bisa, nggak dimasukin sama dia. Gitu ya. Jadi yang maksimalnya yang dimasukkan. Oke, apakah menjawab?
Oke Bu. Bu, BTW udah ajan Bu. Udah ya, oke. 20 menit cukup ya. Nggak masalah. Selamat berbuka. Ya, oke. Yuk, silakan.
akan menjelaskan kembali secara detail ya. Ini hanya overview-nya saja. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ini pengertian dasarnya ya, dan ini sudah kita bahas di semester lalu. Jadi sebuah prototipe itu tuh visualisasi sederhana ya dari produk yang akan kita berikan ya, yang akan kita sampaikan ke customer kita, sehingga dalam bentuk prototipe itu customer itu juga bisa melihat real produknya ya. Nah, tentunya ini sangat membantu sekali untuk menjustifikasi apakah produk yang dikembangkan, yang saat ini sedang dikembangkan itu sesuai dengan ekspektasi mereka atau tidak, gitu kan ya. Nah, seperti yang kita ketahui ini kan pada saat design thinking itu tuh banyak sekarang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan besar. IBM menerapkan itu. Yang saya tahu aja IBM Apple ya, Apple, kemudian ada banyak ya, ada banyak perusahaan-perusahaan besar yang menerapkan design thinking ini. Nah, dari 5 tahap design thinking ya, semoga Anda masih ingat, mulai dari empathize, kemudian define, ideate, prototype, dan testing kan. Nah, artinya ide yang digali itu tentu bersumber dari misal customer butuh apa gitu ya. Lalu mereka menyampaikan kami butuh produk yang seperti ini gitu kan. Lalu Anda serap, Anda lakukan brainstorming, kemudian dari brainstorming dengan tim Anda itu Anda mempropos solusi untuk permasalahan itu. Nah, pada saatnya sudah menjadi barang walaupun sebelum 100% jadi ya. Nah, tentu Anda buatkan dalam bentuk prototype ya, supaya customer itu bisa real melihat gitu apa nih solusi yang akan diberikan itu apakah memang benar-benar menjawab permasalahan atau tidak. Nah, sebenarnya nanti pada saat Anda exhibition itu kan alat Anda ini semua bisa dikatakan prototype kan, karena kan memang belum kalau di guest lecture yang mana ya, mungkin pernah disinggung ya, kan kalau tahap yang benar itu kan ada produk itu tuh ada yang A/B testing dan seterusnya gitu ya. Jadi ada yang benar-benar layak untuk diluncurkan, untuk dijual ke market ya. Ada yang ya itu masih dalam tahap testing. Nah, tentunya kalau kita apa yang disiapkan ini kan walaupun Anda sudah melakukan testing, tapi kan kalau untuk pertimbangannya real akan dijual, tentu masih ada testing-testing berikutnya ya, untuk memastikan bahwa secara fungsional dia sudah sesuai gitu ya, sudah layak lah untuk dilepas ke pasar. Nah, ya ini kembali lagi ya, supaya kita bisa merefresh kembali apakah posisi Anda saat ini nanti walaupun belum 100% ya, Anda kan tadi menyampaikan 65% gitu. Nah, coba kita review dulu nih. Nah, purpose atau tujuan dari membuat sebuah prototype itu adalah untuk menghasilkan opportunity to test the wildest, the craziest idea and decide whether to drop them to push them forward ya. Jadi artinya bahwa di tahap tes prototype itu sebuah prototype itu tuh harus bisa dites senyeleneh mungkin lah intinya ya, seaneh mungkin gitu. Jadi skenario testingnya itu gimana kalau begini, gimana kalau begitu ya, segala bentuk kemungkinan. Bahkan ya kalau realnya, tapi ini jangan Anda coba juga ya, karena alat Anda cuma satu. Tapi kalau memang prototype itu ya, yang benar-benar prototype itu, kalau dia menjanjikan yang misal nih dia menjadikan sebuah produk yang handal, tahan banting. Nah, pada tahap testing memang dibanting-banting gitu ya, setahan banting apa dia gitu ya. Nah, jadi balik lagi, apa yang Anda janjikan dari sebuah prototype ini, sebuah produk ini, maka itu harus bisa dijawab atau bisa dibuktikan pada tahap prototype. Nah, karena itu tadi saya sampaikan ya, baik kelompok 1 ataupun kelompok 2, balik lagi nih, Anda coba, nah ini kebetulan Anda bisa dikatakan Anda ada dua kelompok ini sudah sampai di tahap testing lah ya. Nah, coba Anda review kembali fitur-fitur yang
Anda sebutkan di produk Anda pada saat Anda bikin bisnis plan itu apa. Nah, fitur-fitur yang Anda janjikan itu harus terbukti nih, harus bisa dites ya di tahap testing ini gitu. Ya, jadi proven semuanya. Nah, di samping itu juga tujuan utama dari prototyping itu untuk mengcapture design concept and test them on users ya, itu tadi ya. Tapi kan kita tidak melakukan ini ya, ada testingnya cukup di Anda saja. Tapi kalau realnya sebuah prototype itu harus dites setelah lolos ya testing internal Anda, maka Anda juga biasanya itu dibawa ke customer Anda gitu ya. Saya sering banget ya dulu ya waktu produk saya itu masih custom ya, masih sesuai dengan keinginan, bukan keinginan ya, customer pesan apa gitu kan ya, mau nggak mau kan kita ngikutin. Nah, sering kali itu udah dites nih internal tuh udah oke gitu kan, udah sesuai segala macam. Nah, terus ya kita testing lah di customer. Terkadang, nah ini lagi nih, seberapa kuat Anda mempertahankan konsepnya ya. Jadi ya karakter customer itu kan beda-beda ya. Ada yang customer yang memang dia tuh komit gitu. Artinya bahwa kan pada saat kita agree dengan desain ini di tahap ideate nih, tahap ideate itu kan ada propose nih ide Anda ya ke mereka, Anda tawarkan ini kami mendesain ini untuk permasalahan yang Bapak hadapi, kami desain bla 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 gitu kan. Nah, tentu kan ada tarik ulur lah di situ ya, ada komunikasi, ada yang minta ditambahkan. Nah, sepanjang menurut Anda itu mungkin untuk ditambahkan, tentu ya nggak masalah gitu ditambahkan. Ataupun kalau misalkan usernya bilang, wah saya perlu tambahkan fungsi ini nih, dan ternyata penambahan fungsi itu menambah cost ya. Nah, sepanjang costnya disepakati sih nggak masalah gitu. Nah, pasti itu Anda catatkan. Nah, itu pentingnya ya, rapi dalam dokumentasi. Artinya bahwa spek yang kita sepakati di depan itu tercatat dan sama-sama disetujui. Tapi dalam pelaksanaannya nggak sering juga sih, nggak berarti semua begitu juga ya, paling beberapa case lah ya. Ada customer yang beda lagi nih yang diminta itu pada saat testing. Pada saat testing itu di luar skop yang sebelumnya disepakati. Nah, disitulah kita perlu tegas juga ya. Kan masalah tegas ini nggak berarti harus ribut kan. Ya kita harus bisa menyampaikan dengan cara yang baik ya, yang bagus. Karena ada juga karakter user yang testing gitu, nyoba-nyoba gitu kan. Coba dinaikin sedikit speknya, siapa tahu diikutin kan lumayan gitu. Jadi speknya itu sebenarnya naik dari yang diminta sebelumnya. Nah, disitulah guna dokumentasi meeting tahun lalu ya, dokumentasi sebelumnya, spek yang sudah disepakati bersama. Nah, tentu pasti kita mengacu ke sana. Oh Pak, dulu pada saat kita sepakat, spek yang disepakati itu ini gitu. Nah, kalau misalkan Bapak mengajukan deal yang baru, yang Bapak sampaikan tadi, berarti ini sepertinya ini di luar kesepakatan Pak, fitur baru lagi yang tidak dibahas sebelumnya. Nah, kita memang harus tegas gitu ya. Nah, memang ya terkadang itu ada yang mau coba-coba gitu, coba aja lah siapa tahu lolos gitu. Tapi ada yang memang mereka pun baru tahu itu setelah berjalan. Jadi seringkali saya temui juga kayak gitu ya. Oh iya Bu, memang waktu saat kita sepakat dulu itu ini belum jadi pertimbangan kami, tapi belakangan ini ternyata ada permasalahan yang sering timbul. Nah, sehingga kami merasa perlu menambahkan fitur ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, tentunya ya mau nggak mau kalau itu terjadi pasti balik lagi ke budget ya. Nah, disinilah di tahap testing inilah hal-hal seperti itu tuh muncul gitu. Ya, kalaupun harus disepakati fungsi tambahan atau fitur tambahan ya PR sih ya, jadi PR gitu. Tapi pasti komitmennya itu tapi ada kompensasi lah di situ kan. Kalau di project management itu saya pernah sebutkan juga ya,
ada namanya triple constraint ya. Nah kalau running project kan pasti nggak jauh-jauh dari itu kan, triple constraint itu. Ini Papa tulisnya kelihatan? Apakah terlihat? Kelihatan Bu. Kelihatan Bu. Ya. Nah, ada ini kenapa gede nih? Ada saya rasa beberapa di antara Anda mungkin familiar banget ya dengan project management. Nah, ada yang namanya triple constraint ya. Yang begini kan. Nah, kalau di bahasa Indonesia itu BMW lah ya, biar gampang ingatnya. Merek mobil BMW, biaya, waktu, mutu ya. Nah, biasanya ya seorang project manager yang baik itu tuh dia ngejagain yang 3 ini nih, nggak jauh-jauh dari ngejagain yang 3 itu. Gimana biayanya bisa bukan berarti murah ya, biayanya under control ya, on budget, waktunya on schedule, mutunya ya sesuai gitu. Nah tentunya seperti in case kejadian tadi ya, dia nambah fitur pasti biaya ngaruh ya, biaya akan naik ya, waktu pun akan bertambah. Mutu ya pasti ya dengan ini ya mungkin mutunya jauh lebih bagus gitu kan. Nah ya tinggal Anda pertimbangkan saja apakah Anda mau negosiasi dari sisi waktu dan mutu ini dan biaya ini gitu, kalau mau diakomodir. Nah biasanya di tahap testing tuh sering kayak gitu. Jadi kadang testing tuh nggak selalu ini ya final ya, ada aja gitu tambahan-tambahan yang di luar prediksi ya. Nah disitulah keahlian kita untuk bukan negosiasi juga namanya ya, inilah ya negosiasi juga gitu segala macam ya. Kemudian kita juga harus berhitung lagi gitu. Nah ini masih dimungkinkan di tahap prototype, bukan testing, prototype. Nah balik lagi ke sini. Nah kemudian to refine and validate your design, ya itu tadi ya kan kita ngasih desain. Nah dengan ada prototype ini kita memvalidate sesuai tidak dengan desain yang disepakati sebelumnya. Nah ada macam-macam ya bentuk prototype itu ya. Ada yang disebut dengan feasibility prototype ya. Nah biasanya ada 5 kalau nggak salah, 5 apa 6 ya, lupa lagi saya. 4 sorry. Yang 5 itu yang ini. Nah feasibility prototype itu jadi beda tipe prototype ya, metode prototype itu beda maksud. Misal feasibility prototype itu biasanya itu lebih digunakan untuk mengetes kemungkinan dari sisi teknikalnya ya, dari sebuah konsep yang kita berikan ya. Jadi benar-benar ya konsepnya aja gitu, secara fungsi dasar lah gitu ya. Nah ini biasanya digunakan misal kita mulai membangun algoritma gitu ya, atau kita menggunakan metode baru atau struktur baru. Nah biasanya ini feasibility prototype ini dimungkinkan. Nah lalu ada juga yang disebut dengan low fidelity user prototype ya. Nah di sini ini udah mulai advance dari feasibility ya, jadi tidak hanya konsepnya ya yang direpresentasikan oleh prototipe ini, tetapi juga dia sudah mulai mempertimbangkan tampilan, tapi tidak bisa interaksi gitu kan. Jadi benar-benar digambarkan bentuk fisiknya, tampilannya dan seterusnya, tapi dia belum interaktif. Karena itu biasanya bentuknya masih paper based ya. Paper based and do not allow user interaction ya. Jadi user tuh kayak nggak bisa nyoba gitu, jadi nggak ada user experience di sini. Ya, nah biasanya ini lebih untuk merepresentasikan visualisasi, tapi masih tahap awal. Ya, makanya disebut di sini early visualization. Ya, nah biasanya contoh-contohnya itu paper prototype and digital prototype ya, clickable. Nanti ada contohnya ya saya sampaikan. Nah kadang ya
seiring waktu, jadi misal nih, kita sudah di tahap ideate, kemudian Anda mulai kerjakan prototype-nya. Kalau meeting pertama, pasti Anda datang dengan ini, visibility prototype. Lihat lagi proyeknya, kembangkan lagi fungsi-fungsinya, fitur-fiturnya. Meeting berikutnya Anda sudah mulai sampaikan dalam bentuk ada visualisasinya. Nah, artinya di meeting kedua itu Anda tidak bisa bawa ini lagi ya, karena Anda sudah harus menampilkan visualisasinya misalkan, tapi belum interaktif. Kayak yang Anda bawa itu low fidelity user prototype. Ya. Nah, lalu selanjutnya ada yang disebut dengan high fidelity user prototype. Ya. Nah, di prototype ini dia sudah mulai detail ya, secara fungsional. Jadi kalau ada fitur, ada fungsi-fungsi keypad, itu udah mulai apa namanya dimunculkan dan sudah mulai interaktif, walaupun interaktifnya belum benar-benar interaktif ya. Jadi sudah adalah user experience-nya. A realistic looking prototype ya, jadi sudah mulai benar-benar mirip aslinya walaupun belum ini banget ya, belum detail banget. Nah, tentunya karena dia sudah mulai high end ya, high fidelity user prototype, biasanya prototype ini juga butuh waktu ya untuk menyiapkannya. Nah, sebagian besar prototype model ini tuh tujuannya adalah untuk mengetes konsep yang non-negotiable but can be adopted in a better way ya. Jadi yang udah fix tuh, yang udah artinya tadi kan ada diskusi-diskusi bagian, kalau sudah sebagian besar sudah fix ya, sudah agree, baru nih Anda bisa ke sini. Kalau enggak nanti Anda sudah lah bikinnya high fidelity ini kan udah lumayan kompleks ya. Tapi nanti diganti-ganti lagi kan ya repot kan. Jadi sepanjang belum ada kesepakatan ya sebaiknya jangan high fidelity gitu, karena nanti repotnya di kita. Anda masih bisa pakai yang pertama visibility atau yang low end-nya dulu. Nah, ada lagi yang tipenya itu live data prototypes ya. Nah, ini sudah interaktif ya. Kadang dia sudah embed dengan tools eksternal gitu ya. Nah, kadang dia tuh artinya bahwa di prototype ini tuh Anda sudah bisa integrasi dengan tools lain. Jadi benar-benar udah layaknya aslinya lah, walaupun dengan mungkin skala terbatas dan seterusnya. Nah, dia sudah interaksi, jadi sudah live data prototype. Ini itu membantu kita untuk membantu kita mengenalkan produk yang customer, bahwa ini loh bentuk akhirnya seperti ini gitu ya. Nah, kadang karena dia sudah bisa dikatakan jadi gitu ya, mau diskusinya malah lebih ke diskusi pengembangan fitur ke depan gitu. Bukan lagi, jadi artinya kalau live data prototype ini fitur-fitur yang disepakati itu udah tergambar semua di prototype ini. Bahkan ya karena dia sudah tergambar sehingga pembicaranya lebih ke ini ke depan nih bisa kembangin apa lagi ya gitu untuk improvementnya gitu. Tapi artinya bahwa ini sudah yang sesuai dengan percakapan sebelumnya gitu ya. Nah, 4 jenis itu prototype ya. Jadi bisa jadi ya kalau misalkan Anda pitching atau membawakan prototype dengan calon customer Anda, maka jenis prototipe yang Anda bawa, metode prototipe yang Anda bawa di meeting pertengahan atau meeting akhir pasti akan berbeda-beda seiring dengan progress development produk Anda gitu ya. Nah, ini ada 5 cara ya untuk meng-create prototype. Itu ada yang disebut dengan wireframes ya. Ini prototype yang sederhana sih, simple banget sih yang ini nih, wireframe ini. Ya, karena intinya itu fungsi utama itu untuk mengetes ide. Nah, biasanya itu dia pakai Figma dan ini pakai tools ya. Sekarang kan banyak banget ya. Tools Figma, apalagi tuh untuk bikin desain UX UI design ya. Nah, lalu ada yang cukup dengan slide ya.
Nah, slide tapi visualisasinya lengkap ya, ada shape, colors, dan text ya. Nah, ini biasanya kita gunakan untuk untuk menunjukkan prototipe itu ke stakeholders ya, untuk supaya dia itu paham gitu dengan dengan produk yang akan dibuat. Nah, bisa juga kita menggambarkannya itu dengan sketch atau paper. Nah biasanya ini handmade ya, desain dengan dia scratch aja pakai paper, pakai pulpen atau pensil. Nah bentuknya simple ya. Ini juga fungsinya lebih ke untuk mentesting dan memvalidasi ide, high level idea yang sudah disepakati. Ya, nah biasanya juga secara teknis dia itu dipakai untuk diskusi ini ya, potensial problem. Ya pasti yang namanya create produk pasti ada aja problem yang mungkin muncul gitu. Nah biasanya untuk diskusi itu kita pakai bentuknya kita model prototype itu sketch namanya. Nah ini yang sudah mulai interaktif ya, interaktif front end. Nah biasanya ini sudah ada user experience di sini, artinya user bisa nyoba gitu kan. Anda mungkin pernah kalau ke pameran kali ya, di pameran itu kan kadang ada tuh demo-demo bentuknya prototype, tapi Anda udah bisa touch screen itu apa bisa swipe ya, touch screen-nya atau bisa tekan-tekan menunya gitu kan. Nah, dummy, nah ya benar dummy ya, oke. Ya betul dummy. Artinya bahwa kita udah dapet pengalaman gitu, user experience kita merasakan langsung. Pasti kan beda banget kan. Yang on paper mau sedetail apapun nggak bisa kita apa-apain, tapi pada saat bentuk dummy itu kita bisa swipe, kita bisa pencet-pencet menunya gitu kan. Nah, itu pasti udah lebih dapat experience-nya gitu. Ya. Nah, ini biasanya nih udah seperti yang Anda buat itu ya, yang Anda buat sekarang itu walaupun bukan dummy ya, secara kadang ada asumsi yang dummy itu dia cuman permukaan aja kan, tapi fungsinya nggak jalan. Kalau Anda kan jalan kan, beneran jalan gitu, tapi belum bisa dites keseluruhan kan, proven untuk bisa di launching dalam bentuk massal kan belum ya, jadi kategorinya ya bisa kita bilang masih prototype ya, walaupun secara fungsi udah open semua ya, udah 100% jalan. Yang mana? Mobil konsep. Oh, ya. Ya, betul. Ya. Nah, ya kurang lebih seperti itu ya, tapi mungkin istilahnya kalau di otomotif tuh bukan interaktif ya. Karena ini biasanya interaktif front end itu produk-produk yang sifatnya apa tuh, website, kemudian apa, elektronik gitu-gitulah, yang ada menu gitu. Saya nggak tahu karena gini, kadang istilah-istilahan ini beda industri, beda itu ya dia, beda istilah ya. Kalau di otomotif saya kurang tahu ya, tapi cuman kurang lebih bentuknya sama ya. Artinya bahwa berarti kan di situ user experience-nya kita udah dapet kan ya, udah bisa nyoba kan, itu ya maksudnya ya. Walaupun terbatas gitu. Nah kurang lebih seperti itu ya, tapi mungkin istilah saya nggak tahu di otomotif itu apa ya istilahnya kalau produk yang dummy tapi kemampuannya udah sampai situ gitu. Ya kalau ini mengacu kepada yang bentuk produk-produk apps atau produk-produk apa namanya gadget gitu-gitulah ya. Gitu ya. Kurang lebih. Run rate apa? Run rate kali ya, run rate. Run rate ya. Run rate. Oh itu ya istilahnya. Saya terus terang nggak familiar ya sama otomotif. Run rate ya. Ya, jadi kayak produk dummy apa sih belum rilis, terus di trial mulai dari produksinya sampai dengan ke penggunaan, mereka di review apa yang kurang, apa yang harus
dikurangin atau Oh, ditambahin oke. ya. Tapi itu memang sudah bisa digunakan, maksudnya bisa dicoba? Bisa. Bisa, oh ya. Oh ya, nah itu berarti istilahnya ya, Android. Ya, karena setahu saya istilah interaktif front end itu, saya juga baru kenal itu waktu itu tuh bantuin temen yang buat apps gitu. Bahkan di ini saya sendiri itu istilahnya bukan itu ya, kalau yang di usaha saya yang biasa itu bukan itu. Nah ternyata kemudian ada kesempatan join aplikasi ya. Saya juga bingung nih maksudnya apa interaktif. Ternyata alah itu. Oke. Ya beda dunia, beda istilah ya. Kadang memang membingungkan. Oke, Bimo, terima kasih. Saya tuh bingung nama Arya Bima, Anda panggilannya siapa? Bimo gak apa-apa. Saya manggil nama orang, namanya bukan itu kan gak enak juga. Nah, biasanya dipanggil apa? Bimo sih. Oh ya, berarti benar saya. Oke. Saya khawatir salah ini aja. Oke ya, nah itu. Mana nih? Nah, lalu ada juga nih konseptual video. Saya juga nggak terlalu ini ya. Ini video, ini bentuk ini biasanya itu apa namanya? Tujuannya itu tuh untuk apa ya? Gimana ya? Kadang ngebedain antara interaktif front end dengan konseptual video tuh agak susah juga sih. Tapi yang yang pembeda utamanya itu adalah kalau konseptual video itu tuh dia lebih kepada apa ya? Interaktif, tampilan interaktifnya gitu ya. Nah, misalkan kurang lebihnya mirip ini ya. Anda mungkin pernah dengar apa video 360 gitu kan. Biasanya itu kalau ini nih, kalau di perumahan-perumahan tuh ada launching rumah baru gitu ya. Zaman dulu itu kan brosur aja. Ya, brosur itu berarti ya gambar aja, nggak ada user experience kita di sana. Nah, kalau sekarang developer itu dia selalu ngasih kita marketnya itu bentuk ya video 360. Jadi itu kita bisa masuk kamarnya, kita bisa masuk ke lantai atas gitu. Anda pernah lah ya, anak-anak seumuran Anda itu kan sedang ini nih, gencar-gencarnya investasi ya, siapa tahu beli rumah dan seterusnya. Nah ya, jadi kita bisa tuh dikasihkan link, kemudian naik tangga ya, kita naik sampai lantai atas, terus ada kamar, ada ini gitu. Nah kurang lebih seperti itulah. Nah itu interaktif video. Beda sama yang tadi ya. Kalau interaktif front end itu kita bisa mencet-mencet. Tapi kalau video itu tuh benar kita merasa di rumah itu gitu. Jadi kita bisa lihat nih kalau rumahnya 2 lantai, lantai atasnya apa ruang apa aja, lantai bawah ruang apa aja gitu. Nah itu prototype juga namanya. Fiktif. Ya, betul. Benar. Nah, barangnya belum ada tapi kita udah dapat experience-nya kan. Kurang lebih seperti itu. Nah, biasanya hal-hal yang seperti itu yang perlu disiapkan, maksud saya gini, kalau misalkan tujuan kita itu untuk merepresentasikan sesuatu produk yang belum bisa dikerjakan gitu, maka yang kita tampilkan itu bentuknya visual video itu tadi, interaktif video gitu. Ya. Nah, jadi tetap balik lagi ke produk apa yang mau Anda kenalkan, nanti tinggal disesuaikan. Ya, disesuaikan dengan jenis prototipe apa yang diperlukan. Nah, di sini saya tambahkan nah ini yang disebut dengan wireframe prototype ya.
Ini kan beneran kayak gambar ya. Nah, dia sketch gitu aja. Ini kan kayak tangan ya beneran. Ini tangan nggak pakai apa Canva, nggak pakai apa-apa. Jadi bener-bener ini biasanya muncul pada saat meeting-meeting awal kita. Ya. Nah, tapi di sini udah kelihatan nih nanti nah ini seperti homepage ya. Nah, nanti homepage-nya itu seperti ini, dia ada 3 sub menu, ada contact, ada about page, ada features gitu kan. Nah, di masing-masing sub menunya ini ada apa aja gitu. Nah, itu udah dijelaskan. Nah, ini di awal nih. Nah, biasanya tuh di meeting awal itu kita agree dulu nih, bener nggak customer apa solusi kita ini kalau kita ajukan seperti ini memenuhi kebutuhan mereka tidak. Nah, pasti kan nanti ada macam-macam lah ya diskusi di sana yang akhirnya mungkin bisa berubah. Yang awalnya Anda bawa ini ke kantornya mereka, lalu meeting diskusi ya mungkin nanti ada coretan-coretan, ada minta update lah gitu ya kan. Nah ini cukup kalau berarti jadi kalau meeting awal cukup kita siapkan wireframe prototype lah namanya. Nah ini yang tadi slide prototype yang biasanya tuh slide prototype itu yang sudah jadi lah ya hampir jadi atau jadi gitu kan. Lalu supaya karena kan kita harus melihatkan bentuk fisiknya, warnanya, komposisi warna dan seterusnya. Nah ini ada yang sketch on paper prototype tapi dia sudah interaktif ya. Jadi memang dia tuh digambar tapi tuh diniatin banget gitu kalau ada menu tuh yang bisa dipencet-pencet. Kadang layarnya itu tuh dibikin supaya layarnya itu terkesan bisa geser gitu. Jadi pada saat menu di ini Anda menunjukkan nah, Pak kalau menunya ini kita pencet ini maka tampilan seperti ini. Nah, jadi kertas yang di sini layarnya itu Anda geser gitu. Ya. Jadi enggak kalau wireframe tadi kan beneran sketch ya. Kalau ini bener sketch tapi kita sudah menampilkan seolah-olah menunya itu tuh bisa bergeser gitu. Walaupun bentuknya gambar. Nah, ini biasanya tuh diperlukan untuk diskusi yang advance ya karena mereka akan melihat ini kalau saya pencet ini tampilannya gimana gitu. Oh tampilannya gini Pak. Nah, oh kalau gitu jangan ini dulu. Nah artinya apa ya user experience-nya udah dapat ya udah interaktif tapi ya dengan tampilan sederhana. Nah ini yang interaktif front end. Nah ini udah bener real kan kita bisa apa touch dan segala macamnya. Nah, cuman yang video saya nggak punya ya, nggak saya cantumkan. Nah, ini biasanya aplikasi, website ya, karena memang karena ini saya mengacunya tuh ke ini ya desain UI UX ya, biasanya kan UI UX itu kan lebih banyak ke sana ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, tetapi nanti di industri yang lain itu tadi ya seperti otomotif. Maksudnya mungkin sama ya, tapi mereka punya istilah tersendiri untuk prototipe di setiap tahapannya. Nah, ini prototipe. Kenapa kita ngomong ini? Ya karena ada catatan saya enggak ya, yang kelas sebelumnya. Nah, ini masih ada nih. Nah, biar sama penjelasannya. Nah, kenapa ini kita perlukan? Ya karena kita akan melihat ini. Anda tuh sudah ada di minggu ke sekarang tuh harusnya 11 ya, tapi karena kemarin nggak ada aja 10. Nah, kalau Anda balik lagi ke ke semester lalu, Anda kan punya bisnis plan ya. Nah, di bisnis plan itu kan Anda kemukakan fitur utama Anda apa? Kita sampai jam berapa ya? Kita sampai jam berapa nih? 19.30. Oh, 15 menit lagi. Oke. Nah, di bisnis model Anda itu kan ada fitur utama, ada fitur tambahan. Nah, coba Anda cross check ya. Anda cross check ke fitur utamanya. Ya, karena gini, kadang itu karena kita yang namanya implementasi kan lupa gitu dengan konsep awalnya yang kita tawarkan dulu apa. Apakah sampai dengan saat ini ya, sampai Anda di posisi Anda saat ini, di tahapan ini, fitur utamanya sudah terjawab belum? Jangan-jangan ada yang fiturnya waktu itu Anda sampaikan apa, ini ada yang tertinggal gitu.
Nah, yang penting ini dulu fitur utamanya, lalu fitur tambahannya, ya namanya tambahan ya, sudah terpenuhi apa belum, ya. Lalu, jadi ini maksud saya tuh eh, akan Anda diskusikan di minggu ini dengan tim Anda ya, sehingga nanti di minggu depan Anda bisa sampaikan pada saat kita seperti biasa ya, progres minggu depan Anda bisa sampaikan minggu lalu kami sudah diskusikan Bu, fitur utamanya sudah terpenuhi, namun ada fitur tambahan yang masih bermasalah gitu. Nah, intinya di situ. Jadi kita cross check lagi nih dengan bisnis plan Anda gitu kan. Karena ini kan satu kesatuan nih. Bisnis plan kemudian direalisasikan. Artinya apa? Artinya ya apa yang Anda realisasikan ini tentu harus sejalan dengan bisnis plan-nya gitu ya. Nah, ini nomor 3 itu adalah testing. Ya, di testing ini Anda siapkan skenario testingnya. Ini rata-rata kelas lain ini juga saat itu saya tanya 60%. Nah, dari 60% ini Anda sudah siapkan pertama itu skenario testing seperti yang tadi saya sampaikan. Ya. Karena nanti testing ini nanti nggak akan ini mata kuliah lain ya, ini jangan dilihat kok tiba-tiba ada riset design. Karena testing Anda pasti nggak akan bisa seminggu, pasti ini Anda butuh beberapa minggu gitu. Nah, karena itulah nanti testing itu tahapan testing Anda itu pertama itu Anda buat skenario testingnya dulu. Misalnya ini minggu ke-10 ya, di minggu 10 ini Anda buat skenario testing. Lalu di minggu ke-11 katakanlah Anda sudah mulai testing nih. Nah, bisa jadi pada saat Anda melakukan testing di minggu ke-11 itu ada hal-hal, ada poin testing baru yang baru muncul gitu, yang baru kepikiran maksud saya. Nah, sehingga skenario testingnya Anda tambahkan, oh ya ini baru tambahkan ini gitu. Ya, sampai nanti akhirnya ini kan kita akan saya akan mentoring terus ya, maksudnya tiap minggu akan saya tanya dan dari saya pun nanti akan saya kasih feedback, loh ini kenapa nggak ada tes fungsi ini, apa masalahnya gitu, sehingga makin minggu-minggu berikutnya itu testing itu semakin jelas, semakin improve dan improve gitu ya. Nah, sehingga minggu ke-14 ini harapan saya itu udah clear sih, jadi udah nggak ada kerjaan fisik lagi. Nah, tolong di ini, jadi kalau bisa sebelum minggu ke-14 ini tuh fokus ke fisiknya ya. Nah, sekarang ini kita udah minggu ke-10. Artinya kan tinggal 4 minggu lah untuk testing, untuk menyelesaikan hardware-nya yang 65% tadi plus testingnya. Minggu ke-14 itu kalau bisa Anda udah lebih ke dokumentasi aja ya. Anda siapkan visualisasinya, Anda siapkan ya gitulah dokumentasi. Hmm. Hmm. Ya, 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 betul. Jadi fungsi utama dulu nih pastikan. Nah, nanti fitur tambahan tuh kalau tidak terkejar ya di alat Anda ini, tetap Anda tampilkan di ini Anda ya, Anda kan nanti nyiapin slideshow. Jadi untuk future development-nya, jadi fitur tambahan alat ini tuh sebenarnya bisa menambahkan fungsi ini, dan ini gitu. Tapi mungkin Anda nggak masukkan itu di alat Anda ya dengan pertimbangan waktu atau mungkin cost, biaya dan seterusnya. Tapi setidaknya juri itu bisa tahu bahwa kalau untuk fungsi lengkapnya itu tuh nanti dia bisa mengcover fungsi ini gitu. Nah, kurang lebih begitu ya. Ya, 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 betul.
Bisa kayak gitu ya. Oke, nah setelah ini, nah sambil jalan ya, jadi nah ini mungkin nanti saya kirimkan ya, saya kirimkan. Cuman ini saya kasih penggalan-penggalan ya, tapi saya potong-potong nih. Jadi dan saya kasih catatan di sini background, catat pada bagian ini jelaskan. Nah contohnya seperti ini. Tapi ini penggalan aja saya potong karena ini kan laporan anak tahun lalu ya. Ya, kemudian main problemnya nanti saya kasih catatan gini dulu deh. Ini habis kelas saya kasih catatan ini sebagai guideline, lalu saya kirimkan. Nah, ini di bagian ini ada bagian yang seperti ini nih. Ini kan sebenarnya udah ada di bisnis plan Anda, ya. Tapi mungkin karena bisnis plannya bentuknya kan waktu itu tuh singkat ya. Tapi poin-poin besarnya kan sudah ada, tinggal Anda kembangkan kalimatnya aja. Main problemnya juga sudah, current conditionnya juga sudah. Ya, nah ini yang tadi saya bilang Anda bagi tugas. Siapa yang mengerjakan testingnya, prosedur testing, siapa yang mengerjakan. Nah, siapa yang mengerjakan ini sambil ini kan ada hal-hal yang udah bisa disambi dari sekarang. Detail produk, ya ini bagaimana produknya bekerja. Nah, jelaskan bagaimana sistem kerja. Kemudian komponennya, apa komponen yang digunakan, ya. Nah, ini contohnya ya. Singkat-singkat aja ya, nggak usah panjang-panjang. Tapi setidaknya gini, jadi pada saat ini nanti dikumpulkan itu udah jadi satu bundle kegiatan. Jadi kalau digabung bisnis plan-nya ini, alat jadinya ini gitu, kan ketemu. Ya, jadi nyambung gitu. Inilah hasil Anda selama 2 semester ini gitu. Poinnya di sana laporan itu. Ya, ini apa nih? Ini komponen. Ini blok diagram ya, tentunya kita orang teknik pasti selalu ada blok diagram ya, Anda jelaskan aja blok diagramnya. Nah, jelaskan ya, dijelaskan. Nah, flowchart itu cara kerjanya supaya mudah dipahami. Ya, kemudian kasih penjelasan singkat. Ya. Kemudian, nah ini nih final resultnya, testingnya. Testing tentu tergantung pada alatnya apa gitu kan. Nah, karena itu sebelum ini itu kan Anda pasti punya desainnya dulu gitu, desain testingnya. Maksudnya desain testing itu ini testing kayak gini nih, testing pergerakan pagar, testing akurasi sensor, nah gitu-gitulah. Nah detailnya nanti di sini ya. Nah misalkan ini testing apa, dia ada berapa nih, ada 251. Kemudian dia testing juga, dia tes juga fungsi 252 pengujian respon remote ya. Jadi dia nguji nih dari jarak 5 meter, 10 meter masih respon, 15 dan seterusnya. 50 meter masih di atas 50 enggak, dia take out. Ya, jadi dia masukin ya masih oke aja. Kasih penjelasan ya. Nah, ini summary-nya. Nah, kemudian ini hasil pengujian responsnya 5 meter. Ini apa nih? Oh, terhadap modulnya ya. Kemudian apa lagi? Nah, ini visualisasinya aja sih. Nggak pakai ini juga nggak apa-apa ya, karena kan udah ada datanya. Ini dia bikin lengkap aja. Kemudian pengujian mode yang di remote-nya, gitu ya, toggle mode-nya, bla bla blanya. Ini kan tergantung ya alatnya, lights mode-nya. Jadi bahwa di remote-nya dia itu kan ada mode-modenya. Nah, semua mode itu dites sama dia. Ya. Lalu timeline-nya. Ya. Nah, ini dokumentasi jangan lupa kalau ini citasi aja nih. Ini cuma untuk membiasakan Anda bikin citasi loh. Nah, data-data dukungnya jangan lupa ya. Karena kita anak teknik ya pasti ada wiring diagramnya, rangkaian yang digunakan, desain panelnya. Itu aja sih. Ini saya kirimin, saya kasih penjelasan dulu. Nah, jadi sambil jalan, jadi Anda sambil testing itu ada yang kerjain ini gitu. Nah, sehingga ya pada saat exhibition ya tinggal di minggu ke-16 kita tinggal ngumpulin laporan aja. Jadi nggak ada presentasi, nggak ada apa-apa. Oke, ada pertanyaan kah? Clear ya? Ya, oke. Saya rasa itu untuk hari ini. Minggu depan kita tuh ada presentasi minggu ke-11 ya. Minggu depan itu masih minggu udah minggu ke-11 ya, tapi jangan presentasi dulu lah. Maksud saya presentasi resmi. Ada yang schedule kan, masih ingat yang saya kirim, itu kan minggu ke-6 sama minggu ke-11.
Tapi minggu depan itu saya materi dulu deh, karena ini terlalu mepet ya, terlalu dekat jadwalnya, nanti nggak banyak progresnya. Jadi minggu besok saya materi dulu. Oh, sebentar absen. Anda setelah ini ada kelas? Ada Bu, Oh, apa? Kelas apa? Pak Iksan, Oh, baik. kita controller. Oke, sebentar. Oke, ada Lukman? Ada? Hadir, Mem. Oke, Adityas ada? Hadir, Bu. Arya Bima ada, Bernard? Nggak ada ya? Joko, Kifari ada? Hadir, Mem. Oke. Erlangga ada tadi ya? Freddy ada, Habib ada? Hadir, Bu. Oke, Iman Husaini Ada. ada, Indra ada tadi ya? Irfan ada, Isnu ada, Kotip, Anwar, Kotip nggak ada ya? Oh, tadi ada ya? Oke. Oh, Monica ada? Nggak ada. Sebelum buka lah, kenapa sekarang nggak ada? Oh, masih ya? Oke. Adi, Muhammad Adi Wibowo. Ada ya? Oke. Monitor saya ketutupan absen, jadi saya nggak lihat. Mana tadi? Nanang? Hadir, Mem. Oke, Renaldi? Ada? Renaldi? Nggak ada. Rian? Ada ya? Yang sip dulu Bu katanya Bu. Oke. Rizkian ada? Nggak ada. Taftan ada? Oh, oke. Oke, saya rasa itu aja. Jadi minggu depan kita materi dulu ya, belum ada presentasi resmi. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mem. Selamat malam. Halo.